Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C# pada video yang ke-7. Kita akan belajar tentang operator perbandingan. Kita langsung ke materinya. Kita buka VS Code-nya, kemudian kita akan buat folder lagi, yaitu V7. Kemudian kita enter. Seperti biasa, kita akan siapkan file project-nya. Kita akan masuk lagi ke folder dari V7, cd V7. Sudah di dalam V7, kita buat .NET New Console. Kita enter, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian berikutnya kita ke dalam folder dari V7, kita ke program.js. Ini akan kita hapus. Operator perbandingan ini untuk membandingkan antara nilai A dan nilai B, dan hasilnya adalah boolean. Jadi apakah lebih besar atau lebih kecil, dan hasilnya adalah benar atau salah. Jadi saya akan ambil contoh, saya akan buat sebuah variabel namanya bool. Ini lebih kecil, LK. LK itu apakah 2 lebih kecil dari 3. Jadi hasilnya cuma true atau false. LK ini singkatan lebih kecil, saya singkat dengan LK. Console.write line, kemudian kita isi dengan LK seperti ini. Kemudian kita bisa Ctrl S, kita akan coba jalankan hasilnya. Jadi apakah lebih kecil, jadi bool LK ini variabel, saya beri nama lebih kecil, atau supaya jelas gini, lebih kecil, ini supaya lebih jelas. Nah, lebih kecil, kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Ini lebih kecil, apakah dia nilainya? Nah, ini true, karena 2 lebih kecil dari 3. Berikutnya kita akan buat lagi dengan lebih besar. Bool, gini, nah, supaya singkat aja. Kemudian, apakah 3 lebih besar dari 2? Kemudian, hasilnya kita buat di write line, kemudian ini LB. LB lebih besar. Apakah 3 lebih besar dari 2? Kemudian kita bisa coba Ctrl S, kemudian kita tes lagi. Hasilnya adalah true. Nah, bagaimana kalau ini dibalik? Jadi apakah 3 lebih kecil dari 2? Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Maka jawabannya adalah false. Jadi hasil dari perbandingan ini adalah true atau false, benar atau salah. Jadi hasil perbandingannya, jika apakah 3 lebih kecil dari 2, maka jawabannya di sini adalah false atau salah. Tapi apakah 3 lebih besar dari 2? Nah, saya simpan di dalam variabel LB. Ini hasilnya disimpan di variabel LB. Tipe datanya adalah boolean. Boolean itu isinya cuma benar atau salah. Jadi kalau kita membandingkan apakah 3 lebih besar dari 2, benar. Nah, kalau benar berarti jawabannya taruh ini, kalau salah juga taruh sini. Hasilnya kita tampilkan dalam sini, bentuknya adalah true. Nah, berikutnya operator perbandingan berikutnya lagi adalah lebih besar sama dengan. Jadi saya akan tambahkan lagi bool, kemudian LBS, lebih besar sama dengan apakah 2 lebih besar sama dengan 3. Nah, ini. Kemudian saya tampilkan lagi console.write line. Nah, ini saya kasih LBS. Kemudian berikutnya bool lagi, LKS, lebih kecil sama dengan apakah 2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini. Kemudian kita buat console.write line, kita isi LKS, lebih kecil sama dengan. Kemudian saya buat lagi bool sama dengan SD, ini ya. SD itu sama dengan, singkatan dari sama dengan, saya buatnya aja sama dengan. Kalau sama dengan ini sama dengannya 2. Kemudian seperti ini kita buat
console.writeLine, kita isi SD variabel sama dengan ini. Di sini ada operator lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan ini sama dengan. Kita bisa jalankan, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah di dalam sini kita perhatikan false true. Oke, yang terakhir, apakah 2 sama dengan 2? Kalau ini saya ganti 2 sama dengan 3, kemudian yang ini saya ganti dengan 2. Kemudian berikutnya lagi, apakah ini yang ini juga ganti 2? Kita bisa Ctrl S, kemudian kita coba jalankan lagi. Ini kita clear dulu. Seperti ini, kemudian kita jalankan. Kita akan lihat hasil dari perbandingan ini. Kita lihat hasilnya. Yang pertama, apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Hasilnya adalah false, salah. Apakah 3 lebih besar 2? Hasilnya adalah true. Kemudian berikutnya, apakah 2 lebih besar sama dengan 2? Hasilnya adalah true. Kenapa? Karena sama dengannya ikut. Jadi mulai dihitung dari 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan? Nah, sama dengannya kan ikut. Berarti mulai 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Hasilnya adalah true karena sama dengannya ikut. Berikutnya apakah 2 sama dengan 3? Hasilnya adalah false. Ini adalah operator perbandingan di mana hasilnya adalah benar atau salah. Nah, kalau 2 tidak sama dengan 3 kan berarti dia hasilnya adalah false. Jadi ini contoh penggunaan dari operator perbandingan yang harus dipahami. Kita bisa menuliskan lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan. Hasil dari operator bandingan adalah tipe data yang isinya benar atau salah, true atau false. Kalau benar itu true, kalau salah adalah false. Nah, itu tentang operator perbandingan. Berikutnya kita akan lanjut ke tugas untuk materi ini adalah jelaskan kenapa harus belajar operator perbandingan. Nah, ini Anda harus ngerti kenapa harus belajar perbandingan. Perbandingan itu banyak digunakan di dalam program. Jadi contoh, apakah Anda sudah memasukkan nilai atau belum? Jadi kalau di dalam program itu banyak misalnya membuat contoh pesan, apakah pesannya sudah dikirim atau belum. Nah, itu. Jadi itu contoh-contoh untuk membandingkan apakah ada isinya atau tidak. Jadi kita harus mengerti fungsi dari perbandingan. Kemudian sebutkan 3 operator. Tadi kita sudah belajar, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, kemudian lebih kecil sama dengan, kemudian sama dengan, dan ada berikutnya adalah sebutkan hasil dari operator perbandingan. Hasilnya tadi adalah benar atau salah. Jadi hasil dari perbandingan itu cuman benar atau salah, tidak ada yang lain. Berikutnya buat program untuk menguji nilai kelulusan. Nah, ini akan saya berikan contoh. Sebelum ke contoh dari tugasnya, saya akan berikan satu lagi yang ketinggalan, yaitu tidak sama dengan. Bold TSD kita isi dengan 2. Kalau tidak sama dengan diawali dengan tanda seru. Dan tanda sama dengan, misalnya 2. Apakah tidak sama dengan 2? Nah, ini kemudian kita bisa buat console.writeLine, kemudian di dalam sini TSD, jadi tidak sama dengan. Kita Ctrl S, apakah 2 tidak sama dengan 2, kemudian ini kita jalankan. Hasilnya adalah false. Jadi apakah 2 tidak sama dengan 2, hasilnya adalah salah. Karena 2 yang benar adalah sama dengan 2. Nah, kalau ini saya isi dengan 3, kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Kemudian hasilnya adalah true. Kenapa? Karena memang 2 tidak sama dengan 3. Hasilnya adalah true. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari tugasnya. Ini adalah contoh program untuk pengujian kelulusan KKM-nya. Jadi kita membuat variabel namanya integer, kemudian ini variabel kita beri nama KKM, kita isi dengan 80. Jadi KKM-nya 80. Kemudian kita diminta untuk masukkan nilainya berapa. Kemudian nilai tadi disimpan di dalam variabel nilai. Kemudian di dalam sini kita membuat variabel boolean namanya lulus. Kemudian sama dengan, nah nilai ini akan dibandingkan
Kalau nilainya lebih besar sama dengan KKM, nah berarti dia akan bernilai true. Kalau nilainya lebih kecil dari KKM, lebih kecil sama dengan KKM, lebih kecil dari 80. Jadi kalau 80 ini sudah dihitung lulus karena ikut sama dengan. Nah kalau dia lebih kecil, berarti 79 dan ke bawahnya, itu berarti dia tidak lulus atau lulusnya false. Kemudian kita bisa console.writeLine ini. Jadi ada nilai Anda. Perhatikan untuk pengisian variabel seperti ini. Jadi ada $, kemudian petik-petik. Ini jangan ada spasi. Jadi ini pastikan tidak ada spasi, nyambung. Baru kemudian ini nilai Anda yang di dalam petik-petik ini boleh ada spasi. Tapi antara $, dan tanda petik buka ini tidak boleh ada spasi. Nah, nilai Anda kemudian ini ada kurung kurawal untuk masukkan variabel nilai. Dan nilai KKM ini untuk mengambil dari isi dari variabel ini. Kemudian lulusnya ini mengambil isi dari variabel lulus. Coba kalau kita jalankan, kita akan lihat hasilnya. Misalnya nilainya adalah 79, berarti nilai Anda 79, nilai KKM-nya 80, lulusnya adalah false. Berikutnya kalau kita coba lagi menggunakan nilai 80, karena 80 ini kan masih sama dengan ikut yang sama dengannya. Berarti kalau kita enter, hasilnya adalah nilai Anda 80, nilai KKM 80, lulusnya adalah true. Jadi ini adalah tugas untuk materi video yang ke-7. Terima kasih, kita ke materi berikutnya.